ashabihi ajmain amma ba'd. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, marilah kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Masih mengenai toharoh. Jadi konsep kebersihan atau kesucian dalam agama Islam. Kita akan mengkaji dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi dharaini amin. An-najasatul ainiyatu wan najasatul hukmiyah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai dua jenis najis, yaitu najis yang ainiyah, yang kelihatan fisiknya, dan najis yang hukmiyah, yang tidak kelihatan fisiknya. An-najasatul ainiyatu, najis yang sifatnya ainiyah kelihatan, ya kullu najasatin laha jirmun musyahadun aulaha an-najasatul ainiyatu ya kullu najasatin laha jirmun musyahatun awlaha sifatun dhahiratun min launin aurihin. Ya kullu najasatin itu adalah najis laha jirmun yang mempunyai fisik, musyahatun yang kelihatan, awlaha sifatun atau dia mempunyai sifat, dhahiratun yang kelihatan, min launin dari warna, aurihin atau dari aroma. Kalau itu abil bauli abid dami, seperti kotoran ataupun air kencing atau adam, darah. Jadi ini yang disebut dengan najis yang kelihatan, yang ainiyah, yang mempunyai fisik. Ada fisiknya. Kalau di fisik itu paling jelas ya menggunakan panca indera. Tidak harus panca indera semuanya, tapi salah satu daripada panca indera. Itu kalau kelihatan seperti itu namanya. Yang kedua adalah yang secara hukum. Dia dihukumi najis tapi nggak kelihatan. Kullu najasatin adalah najis jafat yang sudah kering wa dhahaba atharuha dan hilang bekasnya. Walam yabqa laha atharun min launin aurihin, dan tidak mempunyai bekas baik itu berupa warna ataupun aroma. Wa dzalika mithlu baulin asaba thawban tsumma jaffa, seperti air kencing ataupun kotoran lain yang mengenai baju kemudian kering. Walam yadhar lahu atharun, dan tidak mempunyai bekas. Ini namanya najis yang hukmiyah. Nanti akan dibahas cara kegunaan daripada mengetahui najis hukmiyah dan ainiyah ini. Sebelum kita membersihkan najis itu, ainiyahnya harus dihilangkan. Jadi fisiknya harus dihilangkan. Kalau di dalam satu tempat itu ada najisnya, harus dibuang dulu najisnya. Baik bisa menggunakan tisu atau menggunakan alat lain yang bisa membersihkan. Kotoran juga begitu. Kalau menempel harus digosok-gosok, disiram sampai nggak kelihatan warnanya ataupun bekasnya. Itu namanya menghilangkan najis yang fisik. Baru setelah itu belum suci karena masih dalam kondisi najis. Baru setelah itu dibersihkan dengan cara
disiram. Ini untuk membersihkan najis yang hukmiyah. Jadi ada fisiknya, lalu ada hukumnya. Nah, begitu juga najis yang sudah kita hilangkan fisiknya tapi belum kita siram, itu namanya najis yang hukmiyah. Kemudian juga ada an-najasatul mughalladhatu wal mukhaffafatu wal mutawassithah. Ini madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i ada 3 mughalladhah yang berat, mukhaffafah yang ringan, dan mutawassithah yang pertengahan. An-najasatul mughalladhatu wa hiya najasatul kalbi wal khinzir. Najis yang berat anjing dan babi seperti kita bahas kemarin. Wa dalilu taghlidiha annahu la yakfi ghusluha bil ma'i marratan kabaqis najasati. Kenapa dia dianggap sebagai berat? Karena mencucinya tidak cukup dengan air sekali sebagaimana najis yang lain. La budda min ghusliha sab'a marratin. Tetapi harus membasuhnya dengan 7 kali, ihdahunna biturab. Salah satunya menggunakan apa namanya, debu. Jadi cara membersihkannya ya dimasukin debu, bukan berarti dengan debu, tapi airnya dicampuri debu walaupun sedikit ya. Jadi tidak ada aturannya. Yang mengatakan sejumut juga cukup. Tidak harus berupa debu yang dioleskan di bajunya, enggak. Karena bajunya putih, kalau pakai debu ya bisa berubah warnanya nanti. Kama marra fi hadis wulughil kalbi, seperti yang lewat dalam hadis penjilatan anjing. Bagi salahil khinzir anu aswa halan minhu. Dan begitu juga disamakan hukumnya babi karena dia mempunyai sifat yang lebih buruk sebagaimana kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah an-najasatul mukhaffafatu. Najis yang ringan. Yaitu huwa bolus sobil ladzi la yaqulu illal labana walam yablugh sinuhu haulaini. Kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan kecuali air kecuali susu, ASI, dan umurnya belum mencapai 2 tahun. Ini kalau ada yang tanya kenapa seperti itu, nah ini adalah hukum aja. Jadi ini bukan semata-mata adalah menurut para ulama itu semata-mata ta'abudiyah. Jadi begitu Rasulullah mengajari. Kecuali memang ada dibuktikan bahwa bahwa najisnya air kencing bayi laki-laki tadi itu lebih ringan daripada perempuan. Wa dalilu kauniha mukhaffafat, dan dalil adanya najis yang mukhaffafah ini yang ringan itu anha yakfi rasyuha bil ma. Karena itu cukup dibersihkan dengan menciprati. Jadi menciprati dengan air. Bika itu ya rasyu jami'a maudhi'in najasati min ghairi sayalan. Sekiranya cipratan tadi bisa tempat yang najis dengan tanpa harus ada air yang mengalir. Jadi bisa menggunakan misalkan spray gitu semprotan itu yang bisa mengenai airnya. Itu najasah air anak atau air kencing anak kecil. Tapi para ulama mutaakhirin ini banyak yang berfatwa ketika ditanyai, Pak ini kan repot. Saya punya anak kecil tiap hari gendong, kemudian dia pipis di mana-mana. Setiap saya sholat, saya harus mandi, harus ganti pakaian terus. Apalagi kalau bepergian, susah sekali. Nah ini ada yang tanya begitu. Ada beberapa fatwa ringan yang kiranya mungkin dapat digunakan ketika terpaksa ya, bukan dalam kondisi yang normal. Jadi boleh saja itu adalah darurat. Jadi termasuk air kencing bekas air kencing anak kecil yang sulit dihindari. Jadi ya yang penting jangan sampai fisiknya gitu. Jadi kalau hanya kesenggol sedikit tuh bisa dikatakan sebagai darurat, apalagi dalam keadaan bepergian susah sekali kalau harus mandi terus setiap kali sholat.
Ini dalilnya najis yang ringan. Rawal Bukhari wa Muslim wa iruhuma an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Ummi Qais binti Mihsan berqol annaha atat bi benin laha saghirin lam yakulit to'am. Dia datang dengan membawa anak kecil yang belum makan makanan. La Rasulullah kepada Fabana ala thawbihi, lalu anak kecil tadi itu pipis di bajunya Rasulullah. Fada'a bima'in fanadhahu walam yaghsilhu. Kemudian Rasulullah minta air dan mencipratinya tanpa membasuhnya. Yang itu ringan, cukup diciprati dengan air bisa bersih. Nadhahu fanadhahu ma'nahu rasyahu. Menciprati bihaitsu amal mahal ilma wa ghamarahu biduni sayalan. Sekiranya mengenai semua tempatnya dengan cipratan air tadi dan mencipratinya dengan tanpa mengalir. Lalu yang ketiga adalah an-najasatul mutawassithatu. Najis yang pertengahan ini yang normal, yang semua najis itu yang mutawassithah rata-rata. Jadi ini yang yang selain anjing dan babi, wa ghairi baulin asribolis sabil ladzi lam yat'am illal labana, dan selain anak kencingnya ya, wajib baulil insan. Sekarang juga kriterianya itu adalah apa yang ya, kecuali satu nanti, kecuali air mani. Selain itu adalah najis. Kemudian wadzalika mithlu baulil hayawan, seperti air kencing hewan juga. Hewan, wadam dan darah. Dan cuci dilewatkan dan tidak perlu diulang-ulang. Sekalipun sudah bisa bersih asalkan sudah tidak ada najis yang ainiyahnya, fisiknya sudah nggak ada, tinggal hukmiyahnya. Ini beberapa dalilnya. Yang pertama adalah dari hadis dari Anas diriwayatkan Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tafarraja li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Kata Sayyidina Anas, Nabi setiap selesai buang air, maka beliau minta air. Kemudian beliau membersihkan. Ini berarti beliau membersihkan baik jalur depan maupun jalur belakang ketika keluar sesuatu. Berarti ini menunjukkan bahwa itu najis. Mana tabarruza li hajati ay kharaja ilal barraz wa wal fadha. Tempat yang digunakan untuk buang air. Pada zaman dulu ya, sebelum ada hamam itu ya tempat-tempat mungkin yang jauh dari pemukiman manusia. Kalau sekarang sudah ada WC dan lain-lain. Rajulan ada Sayyidina Ali, beliau berkata, saya seorang laki-laki yang sering keluar madi. Madi itu cairan yang keluar karena capek. Atau bukan capek. Karena apa? Karena syahwat. Jadi cairan yang keluar karena syahwat bagi laki-laki ini. Sayyidina Ali itu mengatakan beliau madda, orang yang sering keluar madi. Fastahya itu, makanya yang keluar dari manusia itu kan tidak hanya air kencing, ada air sperma, ada cairan tadi, cairan madi, ada cairan wadi. Orang yang mengalami itu
Bagaimana? Ini Sayyidina Ali seperti itu, kemudian beliau malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Fa'amartul Miqdad ibnu Aswad fasa'alahu. Lalu saya minta tolong Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah. Faqala fihil wudu. Lalu Rasulullah berkata, wudu wali muslimin yang silu dzakarahu wali muslimin dan hadis Imam Muslim yang silu dzakarahu wa yatawaddo. Orang tadi harus membersihkan alat kelaminnya lalu dia berwudu. Ini menunjukkan bahwa cairan tadi juga najis. Artinya cairan yang keluar dari jalur depan ataupun belakang itu najis. Madda itu artinya khurujul madi. Kemudian ada hadis lagi, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala atat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Rasulullah mendatangi hajat. Fa'amaroni an atiyahu bi salasati ajarin. Lalu memerintahkanku untuk membawakan atau mengambilkan batu. Fawajadtu hajaraini wa tamastu asalitsa falam ajidu. Aku menemukan 2 batu dan tidak menemukan yang ketiga. Fa'akhadtu rawsatan fa'ataitu biha. Lalu aku berikan kepada beliau kotoran hewan yang kering. Fa'akhadzal hajaraini wa alqar rawsata. Lalu beliau mengambil batu tadi, 2 batu dan membuang kotoran. Qala hadza iksun. Ini kotoran. Beriksu an-najsu. Ini najis. Warrawsatu barrazul hayawan. Rawsah itu artinya kotoran hewan. Ini juga menunjukkan bahwa beliau mengatakan ini kotoran hewan. Ini dalilnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa semua kotoran hewan itu najis. Walaupun ada pendapat mazhab Imam Malik itu mengatakan kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak. Hadis ini menunjukkan semua kotoran hewan. Karena umumnya hadis ini juga terkait dengan kotoran yang ditemukan, yaitu kotoran onta atau sapi mungkin ya. Jadi itu kan najis. Lalu kita bahas mengenai bagaimana cara membersihkan najis. Yang pertama adalah at-tathhiru minan najasatil mughalladhati. At-tahuru, bagaimana cara membersihkan najis yang mughalladhah. Namanya yang berat. Bahaya najasatul kalbi wal khinzir. Itu adalah najis anjing dan babi. Wa hadhihi la tathuru illa idza ghasal tasab amaratin ihdahunna biturab. Harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Sa'un kanatin najasatu ainiyatan au hukmiyatan. Baik itu najisnya berupa ainiyah yang bisa kelihatan dengan indera ataupun yang hukmiyah. Wa sawa'un kanat ala thawbin au badanin au makanin. Dan sama walaupun itu di mengenai baju atau badan atau tempat. Badalilu dzalika hadisu wulughil kalbi allati marad dzikruhu. Dalilnya adalah kemarin yang sudah kita bahas, yaitu hadis yang menganjurkan orang harus mencuci 7 kali ketika dijilati oleh anjing. Kemudian at-tatahhuru minan najasati al-mukhaffafati. Bagaimana cara membersihkan dari najis yang ringan? Baya bolus sobiyyi alladzi lam yat'am illal labana. Yaitu kotoran anak kecil yang belum makan kecuali dia meminum ASI. Wa hadhihi najasatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha hatta ya'ummahar rasyu. Najis seperti ini cukup diciprati dengan air sehingga merata. Sawaun kanat ainiyatan am sorot hukmiyatan, baik itu najis yang sifatnya ainiyah atau hukmiyah. Wa sawaun kanat alal jismi awil thawbi awil makan, baik itu mengenai badan atau pakaian atau tempat. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang perlu dicuci itu yang terkait dengan ibadah dan makan. Jadi yang perlu dicuci itu yang terkait dengan apa? Ibadah dan makanan. Misalkan tempat sholat Anda atau baju Anda untuk sholat, sajadah Anda, atau piring Anda, gelas Anda, sendok Anda, itu yang perlu dicuci kalau kena najis. Kalau selain itu ya nggak wajib. Contohnya misalkan apa?
Misalkan Anda punya rumah, atapnya di atas itu kena dijilatin anjing. Apakah perlu dicuci? Ya nggak perlu. Atau mobil bannya, rodanya itu kena kotoran hewan. Apakah perlu dicuci? Ya nggak ada perlu. Karena nggak ada kegunaannya. Karena kegunaan bersih dari najis itu kan untuk apa? Untuk supaya kita sholatnya sah, supaya makanan kita halal. Makanya kalau Anda punya ember yang tidak dipakai, misalkan ember digunakan untuk apa namanya, untuk pot bunga yang nggak pernah dipakai, tinggal jauh nggak pernah disentuh, ya nggak apa-apa, walaupun dia dijilati anjing nggak perlu dicuci, selama tidak mengenai kita gitu. Jadi itu keperluan. Jadi sekali lagi keperluan menyucikan itu kalau digunakan untuk dan digunakan untuk beribadah. Kemudian bagaimana membersihkan najis yang mutawasito, yang pertengahan, ya najis satu ma'adal kal bawal khinzir, yaitu najis yang selain anjing dan babi. Wahadi najis satu innama tadhuru idza jariha wa dhahaba tariha. Jadi ini kalau sudah disiram dengan air, idza jarol ma'u alaiha, dilewati oleh air, wa dhahaba atharuha, dan hilang bekasnya. Jadi ada barang, ada najis yang ada baju kena najis, ada kelihatan sedikit hilang, sudah disiram dengan air, sudah hilang, sudah kembali kepada warna semula, maka sudah suci. Fazalat ainuha wa dhahabat sifatuha. Lalu hilanglah fisik daripada najis tadi dan juga hilang sifat-sifatnya. Min launin au tu'min au rihin, baik dari rasa, kemudian warna dan juga aroma. Sawa'un kanat ainiyatan am hukmiyatan. Baik itu ainiyah atau hukmiyah. Sawa'un kanat ala thawbin am jismin am makanin. Baik itu karena mengenai baju ataupun badan atau tempat. Walakin la yadurru baqa'u launin asirin zawaluhu. Launin asra zawaluhu. Walakin la yadurru baqa'u launin asra zawaluhu qaddami mathalan. Tetapi tidaklah berbahaya ketika warna masih ada yang sulit dihilangi. Qaddami mathalan. Ada baju kena darah itu kadang-kadang nggak bisa dihilangi kalau sudah kering. Digosok-gosok nggak bisa. Tapi udah disiram dengan air dan sudah digosok-gosok, hanya warnanya nggak bisa hilang. Nah, ini nggak apa-apa, dimaafkan. Jadi itu saya kira pada hari ini, besok kita akan melanjutkan konsep istihalah. Istihalah itu artinya perubahan ketika kulit hewan itu disama. Begitu juga ketika khomer itu berubah menjadi cuka. Itu juga namanya konsep istihalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan ya? Air kencing onta apakah najis? Itu ada orang sakit datang ke Rasulullah, minta diobati. Kemudian mereka akhirnya dianjurkan untuk minum air kencing onta. Jadi ini juga dalilnya mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang suci. Jadi menurut mazhab Maliki. Kemudian kalau menurut Syafi'i ya nggak boleh. Jadi air kencing onta itu tetap najis. Jadi kalau mazhab Syafi'i menjawab bahwa air kencing onta itu boleh diminum kalau darurat. Jadi orang ingin ya istilahnya. Orang yang disuruh Rasulullah minum air onta supaya sembuh tadi, pada pas dia hanya bisa menemukan air onta. Jadi itu alasan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tetap najis, nggak boleh diminum kecuali karena terpaksa. Dan selama ada yang suci, tentunya dibolehkan meminum
kotoran ataupun walaupun karena obat. Jadi tidak boleh minum sesuatu yang najis walaupun tujuannya adalah karena untuk berobat. Jadi itulah yang apa namanya yang menjadi penyebab. Jadi bukan berarti boleh. Memang ada yang mengatakan boleh minum air kencing unta, itu madzhab Maliki yang memang mengatakan bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak apa namanya tidak najis. Makanya orang-orang madzhab Syafi'i itu juga sebetulnya sering melanggar hukum, yaitu ketika mereka makan kotoran ikan. Kotoran ikan itu sebetulnya menurut madzhab Syafi'i ya haram. Kenapa? Karena dia najis. Tetapi apa namanya termasuk terasi itu juga. Terasi itu juga kalau diteliti sebetulnya kalau menurut madzhab Syafi'i najis. Nah, cuman bagaimana? Ya karena sudah terlanjur banyak orang makan di Indonesia, dilarang juga mungkin sulit ya. Apalagi seperti terasi itu orang Indonesia dilarang ya bisa rame. Nah oleh karena itu para ulama akhirnya ya kalau menurut madzhab Syafi'i itu ya ini artinya pindah madzhab. Jadi pindah dari madzhab Syafi'i ke madzhab Maliki. Itu alasan yang paling mudah. Yang mengatakan bahwa kotoran hewan termasuk ikan tadi itu boleh dimakan. Kalau tidak. Makanya kalau ulama di tempat saya itu mereka kalau masalah makan agak longgar, tapi ketika sholat hati-hati. Makanya ketika mereka makan terasi masih makan. Karena tadi itu masuk dalam kotoran hewan yang boleh dimakan. Tetapi ketika sholat, misalkan bajunya kena air kuah yang ada terasinya, itu kalau di ulama di tempat karena hati-hati karena untuk sholat ya. Jadi dia ganti bajunya. Dia ganti untuk apa namanya, untuk yang lebih bersih. Mungkin itu ya jawabannya. Silakan kalau ada yang tanya lagi, cukup ya. Ada yang lain? Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih dan insya Allah kita akan jumpa lagi dalam kajian mendatang. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.